Halo adik-adik, kita dengar dulu ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Agape dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Selamat mendengarkan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Shalom adik-adik. Wah, bertemu kembali dengan Bang Christian. Apa kabar adik-adik? Semua baik-baik? Amin. Puji Tuhan, semua baik-baik. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, adik-adik saya udah lihat semua adik-adik siap untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Christian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini Bang Christian akan melanjutkan ceritanya. Judulnya adalah Bayi Yesus adalah Raja yang berkuasa. Adik-adik, saya langsung baca firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem, tiba-tiba ada orang-orang Majus yang di timur datang ke Yerusalem. Mereka sedang apa adik-adik? Kata firman Tuhan di sini, mereka dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Adik-adik, mereka datang rupanya dari timur, dari tempat yang sangat jauh ke Yerusalem untuk mencari Yesus, raja orang Yahudi, raja orang Israel yang baru lahir itu. Dan bukan hanya melihat, mereka datang untuk menyembah, untuk memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka waktu di kampung mereka melihat bintang nampak ketika sedang mempelajari bintang, karena orang-orang ini orang-orang yang pintar sekali. Mereka pelajari bintang-bintang dan tiba-tiba mereka lihat satu bintang yang aneh, yang menakjubkan. Wah, bintang ini beda dari bintang-bintang yang biasa kita pelajari, kata mereka satu dengan yang lain. Dan kemudian mereka lihat bintang ini mungkin lebih terang, lebih hebat, dan ini pasti menunjukkan bahwa raja orang Yahudi yang diberitakan oleh nabi-nabi mereka sudah lahir. Mereka bertanya, mereka mempelajari satu dengan yang lainnya. Iya benar, tidak pernah kita temukan bintang seperti ini. Pasti ini bayi Mesias, raja orang Yahudi sudah lahir. Kita harus pergi ke sana. Kan sudah diberitakan oleh nabi-nabi bangsa Israel. Waktu itu adik-adik, berita tentang juru selamat yang akan dikirim oleh Tuhan, yang akan datang menyelamatkan bangsa Israel,
sudah tersebar kemana-mana karena disampaikan oleh nabi-nabi, bahkan sejak Adam, Abraham, Musa, sampai kepada Yesaya, sampai kepada banyak semua nabi memberitakan. Jadi berita itu berita yang sudah terkenal di bangsa-bangsa lain juga. Dan orang-orang Majus ini percaya bahwa itu adalah Mesias yang lahir di di daerah Yerusalem. Maka mereka mempersiapkan segala harta benda mereka untuk penghormatan. Mereka bawa emas, mereka bawa kemenyan, mereka bawa minyak yang mahal, mur, mereka bawa untuk dipersembahkan kepada raja itu. Mereka pergi dan mungkin mereka dalam perjalanan berhari-hari. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka sangat senang. Wah, kita akhirnya tiba di Yerusalem. Ketika mereka tiba di Yerusalem, tidak nunggu lama. Mereka langsung tanya orang yang mereka temui. Pak, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Kami datang ke sini untuk melihat dan menyembah dia. Ah, raja yang baru lahir? Kata orang Yerusalem. Nggak ada raja yang baru lahir. Raja kami, Raja Herodes kok. Nggak ada, itu anaknya baru lahir. Nggak ada Pak, nggak ada. Mereka tetap semangat. Mereka tanya lagi yang satu. Mereka tanya lagi orang-orang. Dan mereka tanya banyak orang di Yerusalem. Bahkan berita itu sampai tersebar kemana-mana. Viral berita itu adik-adik. Seperti sekarang ada berita-berita viral. Waktu itu berita tentang Mesias lahir atau Raja orang Yahudi lahir sangat viral karena orang Majus ini. Bahkan berita itu karena viral sampai kepada Raja Herodes. Raja Herodes terkejut. Bukan hanya dia, bahkan seluruh Yerusalem terkejut. Raja baru lahir. Perasaan nggak ada ya raja yang baru lahir. Karena penasaran, Raja Herodes menyuruh memanggil imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang mengetahui tentang perjanjian lama, tentang kitab suci kita ini perjanjian lama. Mereka bertanya, Pak Imam dan Pak ahli Taurat, di mana Mesias akan dilahirkan menurut kitab suci kita? Dan kemudian ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengatakan, di Bethlehem, Pak Herodes. Oh begitu. Di mana dikatakan? Memang dikatakan di dalam Mika pasal 5 ayat 1 kata mereka. Kemudian saya baca buat adik-adik ya. Karena firman Tuhan ini diberitahukan oleh Nabi Mika waktu itu. Tetapi engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Adik-adik, akan lahir seorang raja di Bethlehem yang permulanya sudah sejak purbakala. Artinya dia adalah pribadi yang kekal, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Dan ketika itu Herodes menjadi mengerti bahwa ya, di Bethlehem lahirnya Mesias juru selamat itu. Kemudian dia memanggil orang-orang Majus ini. Sini bapak-bapak semua orang Majus sini, datang ke sini. Dan kemudian dia bertanya, di mana emang kalian melihat bintang itu waktu itu pertama kali? Kami lihat waktu kami sedang mempelajari bintang-bintang, dan kami lihat ada bintang yang aneh, bintang yang hebat sekali, menunjukkan ada kuasa Tuhan. Dan tiba-tiba hati nurani kami seperti ada yang berbicara dalam hati nurani kami bahwa ini pasti Mesias, raja orang Yahudi, raja orang Israel. Dan kami datang ke sini. Kami datang untuk menyembah dia. Kami sangat yakin dia sudah lahir. Wah, dia begitu yakin. Dan juga Herodes juga yakin bahwa bayi itu sudah lahir. Dan kemudian dia bilang kepada para Majus itu, kalau begitu sekarang kalian pergi ke Bethlehem. Kata imam-imam kepala bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem. Kalian pergi sekarang. Kemudian segera ketika kamu menemukan anak itu, bayi itu, kamu harus segera mengabari ke saya supaya saya datang menyembah dia. Adik-adik, benar nggak Herodes mau menyembah Tuhan Yesus? Tidak adik-adik, benar. Dia berbohong. Dia bukan ingin menyembah bayi Tuhan Yesus itu, tetapi dia ingin membunuh. Karena dia tidak mau jabatannya sebagai raja bergeser kepada bayi Yesus itu. Adik-adik, waktu itu para Majus ini begitu percaya dan mereka pergi ke Bethlehem. Mereka pergi ke Bethlehem. Adik-adik,
betapa sedihnya orang-orang Majus percaya, tapi orang-orang Yerusalem tidak percaya. Mereka tidak pergi ke Bethlehem untuk mencari bayi itu. Mereka nggak percaya. Tapi orang-orang Majus ini percaya, adik-adik, dan mereka dituntun oleh Tuhan. Dan ketika sampai di Bethlehem, mereka melihat bintang itu tepat berada di atas tempat di mana bayi Yesus berada. Waktu itu sudah di dalam rumah. Rupanya adik-adik, ketika Yesus lahir di kandang domba, waktu itu orang-orang sudah kembali ke kampungnya. Setelah Tuhan Yesus lahir, orang-orang kembali ke kampungnya. Orang-orang yang menginap di Bethlehem kembali ke kampung mereka masing-masing. Akhirnya ada tempat menginap buat Maria dan Yusuf. Akhirnya bayi Yesus masih ada di Bethlehem, belum balik ke Nazaret, ke rumah mereka. Dan waktu itu ketika dilihat oleh orang-orang Majus bintang itu, mereka senang sekali. Wah, puji Tuhan. Mungkin mereka mengatakan, terima kasih ya Allah, kira-kira begitu ya. Mereka mengatakan seperti itu dan mereka masuk ke dalam rumah itu. Mereka melihat bayi Yesus dan juga Maria di dalam rumah itu. Adik-adik, mereka bersuka cita dan mereka langsung bersujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Mereka memberi penghormatan karena Yesus adalah bayi yang menjadi raja atau Mesias bagi orang Israel dan bagi seluruh dunia. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia juga raja untuk para Majus. Mereka menyembah dia, mereka sujud menghormati Tuhan Yesus. Dan mereka buka harta mereka, mereka kasih emas, mereka kasih kemenyan, mereka kasih mur. Mereka bersuka cita. Tuhan Yesus disembah oleh mereka sekalipun masih bayi. Adik-adik, memang Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan adik-adik dan menyelamatkan saya. Adik-adik, kita belajar beberapa hal dari peristiwa ini. Yang pertama, ketika orang sungguh-sungguh mencari Allah, mencari Tuhan, mereka akan ditolong oleh Tuhan. Contohnya, orang Majus ini, mereka ditolong oleh Tuhan lewat bintang. Ketika mereka sampai di Yerusalem, ditolong oleh Tuhan lewat imam-imam kepala yang memberitahukan bahwa bayi itu lahir di Bethlehem, lewat Raja Herodes, bahwa bayi itu lahir di Bethlehem. Kemudian mereka datang ke sana dan mereka ditolong oleh Tuhan lewat bintang, karena ada bintang itu ada di atas rumah itu. Jadi Tuhan akan menolong adik-adik yang selalu mencari Tuhan. Adik-adik akan semakin mengenal Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar adik-adik bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu artinya juru selamat yang akan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memikul segala dosa kita dan yang akan mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Adik-adik, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik, orang-orang tadi, orang-orang Yerusalem, mereka tidak mencari Yesus. Mereka tidak mengetahui betapa mereka memerlukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Herodes berbohong dan bahkan ingin membunuh bayi Tuhan Yesus. Dan dia tidak sadar bahwa dia perlu Yesus untuk menyelamatkan hidupnya dari dosa-dosa mereka. Tapi adik-adik, bukan hanya mereka yang berdosa, kita juga adalah orang-orang yang berdosa yang perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan Yesus Mesias sebagai juru selamat dalam hidup kita. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang percaya bahwa Yesus Mesias juru selamat yang memikul dosa kita? Puji Tuhan, adik-adik percaya. Adik-adik, ketika adik-adik percaya, adik-adik akan memperoleh keselamatan. Katanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian
kita masuk surga yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kita akan bersama-sama dengan Allah selalu. Ketika kita percaya, bahkan ketika kita nanti di surga, kita akan bersama-sama dengan Allah. Adik-adik, itu pelajaran yang bisa kita terima dari cerita ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, Yesus adalah Raja. Raja itu adalah raja yang baik, raja yang berkuasa. Kita harus percaya bahwa dia raja. Nah, kalau kita percaya Yesus adalah raja, kalau adik-adik percaya Yesus adalah raja, maka harusnya adik-adik memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus. Kita memberi penghormatan dengan cara bagaimana adik-adik beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Lewat sekolah minggu, lewat pondok gembira, lewat Sabtu gembira kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita juga bisa memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus dengan cara kita memberitakan Tuhan Yesus. Memberitakan Tuhan Yesus kepada banyak orang agar banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Selanjutnya kita bisa memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus dengan cara kita rajin melakukan kebenaran, membaca Alkitab, terus kita lakukan. Dibilang di dalam Alkitab, taat kepada mama, kita taat pada mama. Dibilang di dalam Alkitab, bertekun dalam kitab suci, kita bertekun mendengar firman Tuhan dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Sampai bertemu dengan video-video selanjutnya. Saya mau berdoa buat adik-adik sebelum kita berpisah. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik kami dan para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang besar, Raja yang patut dihormati dan dihargai. Dia Raja yang rela mati memikul segala dosa kami dan yang bangkit serta hidup selalu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik, menolong adik-adik semakin mengenal Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan yang Abang Christian sampaikan ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman adik-adik, ceritakan kepada teman-teman adik-adik. Jangan lupa adik-adik, like, komen, dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. God bless you. See you next time.